Makanan sederhana yang very easy to cook dan cocok untuk musim dingin dan musim hujan. Dan makanan ini cocok banget buat om-om girang dan tante-tante senang. Ups, kebalik ya. Buat om-om senang dan tante-tante girang. Yang mau masakin anak-anaknya makanan yang cepat saji tapi sehat, yang cocok buat suasana dingin. Mungkin anaknya lagi demam, lagi kurang sehat. Makanan ini cocok banget. Sudah cuacanya dingin, mana hujan, becek, nggak ada ojek. Makanan sederhana ini mengandung antioksidan yang very good because we use garlic alias bawang putih. Judul masakan kita kali ini adalah egg garlic soup alias sop telur dan bawang putih. Bahannya gampang banget ya. Kita cuman pakai sedikit garam and a little bit penyedap dan air. Atau kalau nggak mau pakai garam bisa digantikan dengan soya sauce alias kecap asin. Dan bahan utama yang nggak boleh lupa apa yuk? Yes, of course, jelas telur and garlic atau bawang putih ya. Kan judulnya egg and garlic soup. Iya, telur yang dipakai itu telur ayam loh ya. Jangan telur cecak, apalagi telurnya suami. Oh, tenan. Oh ya teman-teman, by the way, ini sebenarnya adalah resep turun-temurun dari nenek moyangku. Nenek moyangku, orang pelaut. Tenan. Ini adalah resep turun-temurun dari mamaku dan keluarga-keluarganya. Mamaku dan keluarga-keluarganya dapat dari omaku ya. Omaku dapat dari mamanya omaku dan seterusnya. Jadi ini benar-benar resep turun-temurun dari nenek moyang. Resep simple dan sederhana tetapi maknyus. Oke, langsung aja ya, tanpa banyak cincong, om-om, tante-tante, om-om yang ganteng, tante-tante yang cantik, mbak-mbak, mas-mas, mak-mak ya. Jadi caranya ambil pertama bawang putihnya kita langsung geprek aja gini. Nah, jadi kalau kupas bawang putih itu biar cepat gini, kita langsung gencet gitu ya, digeprek gitu. Nggak perlu dikupas secara manual nih, langsung aja kita geprek bawang putihnya gini. Kemudian kita kupas, of course jangan dipakai kulit bawangnya. Ya. Kemudian teman-teman ini kita langsung rajang ya, ya tergantung selera ya, mau agak halus atau agak kasar. Rajang aja. Garlicnya bisa juga dicop ya, bisa dirajang, bisa dicop. Dicop itu apa namanya? Dicincang ya. Cincang dikit, rajang dikit, mau agak kasar atau mau agak halus tergantung selera ya. Nah, salah satu bahan utamanya sudah siap, bawang putih udah kita geprek, udah kita cincang, udah kita chop, udah kita rajang ya. And then sekarang kita siapkan kompornya yang sudah ada saluran gasnya tentunya. Ya mungkin kalau nggak ada kompor mau pakai kayu bakar cari dulu di hutan bisa juga. Haha. Oke ya, kita taruh penggorengan. Panaskan, hidupkan kompornya, kita panaskan sebentar. And then tuangkan minyak secukupnya ya, sedikit aja minyaknya. Kita bisa pakai minyak sayur biasa atau pakai minyak goreng biasa. Atau kalau mungkin anaknya lagi sakit, lebih bagus pakainya jangan minyak goreng biasa, tapi pakai aja olive oil. Olive oil, aduh bahasa Indonesianya apa olive oil itu? Aduh, aku kok tiba-tiba jadi pikun gini ya. Oke deh, nanti teman-teman kasih aja di kolom komentar olive oil bahasa Indonesianya apa ya. Aku kok tiba-tiba lupa jadi pikun. Oh enggak jadi, aku ingat barusan. Olive oil itu minyak zaitun. Ya, jadi bisa pakai minyak zaitun. Kalau mungkin buat anaknya yang lagi demam, yang lagi sakit, lebih baik yang dipakai minyak zaitun. Tapi kalau nggak ada minyak zaitun juga boleh pakai minyak sayur biasa. Kemudian setelah agak panas, masukkan aja sebagian tadi garlic yang sudah kita chop ya. Ini tadi garlic yang sudah kita chop. Jangan dimasukin semua, masukin aja sekitar seperempatnya ya. Nah, masukin aja seperempatnya. Sampai kemudian keluar aromanya ya. Nah, sambil menunggu, ini pakai api kecil aja ya. Api kecil, api kecil, api kecil. Nah, sambil menunggu dia keluar aromanya, sekarang kita kocok telurnya dulu ya. Telurnya kita kocok ya.
Telurnya bisa pakai 2, bisa pakai 3, bisa pakai 4, bisa pakai 5, bisa pakai terserah ya. Dikocok-kocok telurnya, dikocok-kocok ya. Jangan lupa telur yang dipakai, ingat-ingat baik-baik ya. Jangan telurnya pacarnya, apalagi telurnya suami. Hahaha. Ya, kita pakai telur ayam ya teman-teman. Bisa pakai telur ayam broiler biasa atau telur ayam kampung ya. Dikocok terus ya sekitar kira-kira 2-3 menit. And then setelah dikocok kasih sedikit, boleh dikasih sedikit penyedap ya, penyedap rasa. Dan juga a little bit garam ya. Salt, and if you like, bisa juga dikasih pepper alias merica sedikit ya, merica bubuk dikit. Kemudian dikocok lagi, kocok sekitar 1 menit. Dan kemudian sekarang kita langsung tuangkan ya teman-teman, telur yang udah dikocok tadi ke minyak yang sudah panas tadi, yang bercampur dengan garlic ya. Ya, besarin sedikit minyaknya kalau kurang besar. Langsung aja kita kemudian aduk-aduk. Apinya kurang besar, kita besarin dikit. Ya, nah ini kita kocok-kocok aja. Telurnya diaduk-aduk, bukan dikocok, sorry, diaduk-aduk ya. Jadi diaduk-aduk. Nah, sambil ya ketika dia sudah agak atau nyaris setengah matang, maka kita tuangkan lagi sisa garlic yang tadi ya, yang belum dimasukin ini. Kita tuangkan semuanya. Garlicnya kita masukin semuanya. Baru kita aduk-aduk lagi. Nah, jadi ini sudah terjadi percampuran, terjadi suatu pernikahan antara telur ayam dengan garlic alias bawang putih. Nah, aromanya sudah mulai keluarnya. Ini terus ya, terus dioseng-oseng sampai warnanya. Nah, kalau sudah begini ini bisa tergantung selera. Bisa mungkin segini aja cukup, atau mungkin agak dibuat agak-agak sedikit brown, ada warna-warna coklatnya dikit ya. Beberapa menit. Ini mungkin hanya sekitar 2-3 menit aja kita ngoseng-ngosengnya ya, ngaduk-ngaduk telurnya. Nah, itu bisa dilihat sudah ada yang agak warna agak brown ya. Wah, aromanya udah keluar ini teman-teman. And then setelah warnanya agak-agak brown begitu ya, berarti sudah cukup matang telurnya. Kemudian and then kita sekarang masukkan bahan yang berikutnya, yaitu apa? Air ya, kita tuangkan air. Kan judulnya sup ya, harus ada airnya. Nah, air ini sesuai dengan selera. Anda suka banyak air, kasih aja air yang banyak. Nah, setelah begini bisa di api dibesarkan ya. Ya, sudah tidak perlu diaduk-aduk, kita tinggal menunggu ini mendidih ya. Ya, sambil menunggu mendidih kita bisa masukkan bumbu penyedapnya. A little bit bumbu penyedap, sedikit aja, atau ya sesuai selera lah. Dan juga garamnya. Yang suka pepper atau merica bisa ditambahkan merica bubuk sedikit. Bisa juga ditambahkan apa tadi? Kecap asin kalau nggak mau pakai garam. Kita tunggu mendidih ya, sekitar 2-3 menit aja mungkin ini udah mendidih. Dan setelah mendidih kita langsung aja tes ya. Bentar, kita tunggu ini. Nah, setelah mendidih ya teman-teman, kita tinggal tes ya. Mbak-mbak, om-om, tante-tante, mak-mak, kita tes dulu rasanya gimana. Rasanya sudah pas. Kalau rasanya udah pas, langsung aja kita matikan apinya. Ting tong. Dan sekarang kita angkat dari kompor dan kita tuangkan ke piring penyaji ya, atau ke mangkuk sajian. Wow. Mantap. Dan sebagai tambahan buat di toppingnya ya, buat teman-teman yang suka tomat, mungkin bisa ditambah dengan irisan tomat ya, tomato ya. Atau mungkin juga ada yang suka dengan daun bawang, ada juga suka dengan bawang goreng ya, bisa ditaruh di toppingnya. Masukkan aja tomat irisnya bagi yang suka tomat ya.
Atau bisa juga kalau nggak mau pakai tomat bisa dikasih topping dengan bawang goreng atau ditambahin dengan potongan daun bawang ya, sesuai dengan selera. Dan segera sajikan, hidangkan kepada anak-anak Anda tercinta dalam kondisi panas. Oke, sekian dulu ya tips masak-masak kali ini dari PKI, Pria Keren Inovatif. Kalau Anda perempuan berarti Anda perempuan kreatif inspiratif. Atau pria kaya inspirasi, perempuan kaya inovasi. Oke, semangat!